Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, Rabu 22 Desember 2021 dengan judul Suatu Perhimpunan Besar Masuk Kota Allah. Ayatnya terdapat di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Di antara penduduk bumi yang tersebar di segala negeri, ada orang-orang yang belum menyembah sujud kepada Baal. Seperti bintang-bintang di langit yang kelihatan hanya pada waktu malam, orang-orang yang setia ini akan bercahaya apabila kegelapan menudungi bumi dan kelam kabut menudungi segala bangsa. Di benua Afrika yang menyembah berhala, di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat yang beragama Katolik, di Tiongkok, di India, di area kepulauan dan di segala sudut bumi yang masih gelap, Allah mempunyai suatu persediaan orang pilihan yang masih akan bercahaya di tengah kegelapan, menyatakan dengan jelas kepada satu dunia durhaka mengenai kuasa yang mengubahkan mengenai penurutan kepada hukumnya. Bahkan sekarang juga mereka muncul di setiap bangsa, di tengah-tengah segala bahasa dan kaum. Dan pada saat kedurhakaan yang sangat dalam itu, ketika usaha setan yang tertinggi dilaksanakan, agar semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, deka atau hamba, menerima ancaman hukum mati, menerima tanda kesetiaan kepada suatu hari perhentian palsu itu, maka orang-orang yang setia ini tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Marilah kita mengingat bahwa ada suatu pertemuan besar yang akan terjadi tidak lama lagi. Hidup kekal dan kota Allah ada di hadapan kita. Malaikat-malaikat Allah akan ada di sana dan Kristus pun akan ada di sana. Pintu-pintu gerbang kota itu akan terbuka lebar pada engsel-engselnya yang berkilauan itu, dan segala bangsa yang telah memelihara kebenaran akan masuk. Suatu mahkota akan diberikan ke atas setiap kepala. Perkataan akan diucapkan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Untuk siapakah hal itu disiapkan? Bagi mereka yang menurut, mereka yang memelihara hukumnya dan melakukan kehendaknya. Ketika para malaikat suci memetik kecapinya, dia ingin agar engkau turut serta menyanyikan nyanyian kemenangan di dalam kota Allah. Saudaraku yang kekasih, poin-poin penting di dalam perenungan kita pada saat ini, bagaimana satu perhimpunan besar Tuhan sudah ilhamkan, Tuhan sudah nubuatkan bahwa akan ada satu kumpulan yang luar biasa banyaknya, yang tidak terhitung jumlahnya, yang akan masuk ke dalam kota suci Yerusalem yang baru itu. Semoga saudaraku, pada saat kita diingatkan bahwa akan adanya pertemuan besar itu, menambah semangat kita, menambah ketekunan kita untuk tetap semakin setia kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami muliakan Engkau ya Tuhan, oleh karena kesempatan yang indah bagi kami untuk kembali dapat mendengarkan lewat perenungan ini firman Tuhan. Biarlah kiranya perenungan ini menguatkan kami ya Bapa, bahwa saatnya segera tiba dan Yesus akan datang, dan kami harus didapati untuk tetap setia dalam iman dan kerohanian kami. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur oleh karena kami diingatkan kembali bahwa saat inilah terjadi pemeteraian bagi umat-umat-Mu. Namun di saat yang sama kami tidak boleh lengah oleh karena setan juga berusaha keras untuk membuat kami jatuh, tergelincir dari iman kepercayaan kami dan tidak berpegang teguh kepadamu, sehingga membuat umat-umat Tuhan akan hidup di dalam kuasa-kuasa keduniawian. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam menjalani kehidupan di sepanjang hari ini,
supaya kami dapat berdiri teguh di dalam Engkau. Curahkan segenap berkat-berkat yang datangnya daripadamu untuk membawa kecukupan bahkan berkelimpahan. Demikian juga berikanlah kesehatan bagi kami Bapa. Lindungi untuk kami dapat selamat melewati hari ini. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati anak-anak yang ada di dalam hidup rumah tangga kami, supaya mereka pun berkembang, bertumbuh di dalam Tuhan saja. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa juga bagi semua orang-orang yang sedang berada di dalam kesulitan, anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan untuk pekerjaan mereka. Biarlah Engkau yang akan menunjukkan dan memberikan yang terbaik supaya mereka tetap setia kepadamu. Kami mendoakan juga bagi negara kami ya Tuhan, dari pemerintahan kami yang tertinggi sampai kepada yang terendah, untuk dapat mengarahkan akan roda pemerintahan ini dengan baik sehingga dapat mensejahterakan semua rakyat di negara kami ini. Terlebih lagi ya Tuhan, dalam menghadapi akan virus yang sementara masih tetap merebak, bahkan munculnya varian-varian yang baru. Di atas semua itu Bapa, kami serahkan, biarlah kiranya perlindungan yang datangnya daripada Tuhan akan menjadi yang terbaik bagi kami ya Bapa, supaya kami tidak akan tetap terhalang untuk bisa melakukan segenap kegiatan kami lebih baik lagi. Bahkan kami bisa memuji dan memuliakan Engkau. Juga bagi saudara kami yang berada dalam keadaan berduka saat ini, Tuhan yang akan menjadi penghibur bagi mereka. Dan juga memberkati saudara kami yang menemukan hari ulang tahun mereka. Di saat mereka bersuka cita, Tuhan melimpahkan berkat baik kesehatan dan panjang umur, serta iman mereka selalu dikuatkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya berkat-berkat yang sama menjadi bagian kami semua, serta mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.